kelemahan kita tidak mengadakan reaksi. Seolah-olah ini sudah mestinya begitu. Ada seolah-olah kalau kita memprotes nanti kita dianggap ekstremis. Dan kalau sudah dianggap ekstremis itu kita nanti kena marah sini, marah sana. Kita tidak bisa berdagang lagi atau bagaimana? Atau kalau tidak bisa naik pangkat, kalau kita bekerja dengan pemerintah, takut dan hal-hal macam itu. Jadi lambat laun sifat umat Islam di Indonesia ini tidak lagi seperti umat Islam dulu yang pergi dengan lebu runcing, pergi ke front untuk mengajukan adanya dengan menghadapi orang Belanda dan orang asing. Tidak. Takut kena marah saja dan siap itu tidak. Diam. Nah, ini kebudayaan baru ini mesti letak-letak kita hapus. Ini budaya baru nih bagi umat Islam di Indonesia, bukan ini. Kemerdekaan Indonesia ini dimulai perjuangannya oleh umat Islam. Sesudahnya perjuangan dengan senjata fisik berhenti, Aceh sudah takluk, Sulawesi sudah tidak berada lagi, Kalimantan tidak bisa lagi, Diponegoro sudah tidak ada lagi, Timur Bonjol tidak ada lagi. Perjuangan secara fisik, badannya, peperangan itu berhenti pada permulaan abad ke-20 ini. Tetapi mulai itu tahun-tahun 1910 ke atas, yang mula-mula menyisingkan baju untuk mempersiapkan kemerdekaan itu umat Islam. Mulanya dikatakan tidak politik-politik, tetapi isinya politik. Itu mengadakan syarikat dagang Islam di Indonesia, di Yogyakarta. Syarikat dagang saja, tapi pada Islam itu dibawa. Anaga, kami ini orang Islam. Sesudah itu tahun 1912 baru politik, ada PSI, Partai Syarikat Islam. Itu di bidang sosial dan pendidikan, Muhammadiyah. Orang Kristen tidak ada. Mereka mempunyai Budi Utomo untuk orang Jawa, dan ada juga dari kumpulan Madura. Itu regional, daerah per daerah ada. Tapi yang arti kebangsaan menyeluruh Indonesia itu hanya orang Islam. Joko Aminoto tidak memikirkan Jawa Barat, tapi memikirkan Indonesia keseluruhannya. Haji Abu Salim tidak menunjukkan Minangkabau, tapi seluruh Indonesia. Itu batu-batu pertama yang dipasang oleh umat Islam untuk memerdekakan Republik Indonesia. Tapi sekarang berasa kita yang sudah memberikan modal yang begitu banyak dengan salah akibat terjadi. Berapa umat Islam yang kena dibuang oleh Belanda? Sedigul. Perkataan digul itu terngiang-ngiang dalam telinga orang pelajari ilmu sejarah Indonesia. Yaitu tempat mendeportasi, membuang orang-orang yang berselisih. Orang Islam banyaknya. Dengan fisik dan dengan mental. Tapi sekarang ini seolah-olah kita tidak mendapat apa-apa sebagai orang Islam kalau tidak dapat restu dari orang-orang yang minoritas Nasrani. Undang-undang bisa batal kalau tidak ada. Bukan antara suaranya banyak, enggak, tetapi dengan cara-cara mereka bekerja, tidak dengan memakai senjata fisik, tidak, dengan kegiatan mereka itu, dengan pikiran, dengan ide, dengan segala macam cara-cara, lobbying kata orang, mendatangi pemimpin-pemimpin, itu bisa gugur apanya. Jadi kalau kita Islam hanya akan memperoleh sesuatu apabila minoritas Kristen merestui itu, apa kedudukan kita sebagai umat Islam Indonesia dalam negara Republik Indonesia yang sama-sama memproklamasikannya dan semua sama-sama memperjuangkannya sampai selesai tercapai? Apa kedudukan kita?
Apakah ini bisa di sini kalau kita ditolerir? Ada orang yang mau mengizinkan kita tinggal dalam Republik Indonesia mereka ini. Apa kita menopang dalam Republik Indonesia ini? Ini harus kita tanya kepada diri kita sendiri, supaya kita tahu pukul berapa hari sekarang di Indonesia. Apa masih pagi atau sudah tengah hari atau sudah kedatangan maghrib. Yang penting bagi kita ialah bagi masing-masing kita harus merasakan turut tanggung jawabnya. Kita masing-masing pribadi kita bertanggung jawab. Muru bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar jangan ditinggalkan. Amar ma'ruf lebih mudah mengerjakannya. Apalagi kita melihat masjid kita yang semacam ini, alhamdulillah, berkat amal ma'ruf, dorongan kita untuk membuat pertubaran yang baik. Al-amru bil ma'ruf, mengajak teman-teman melakukan satu amal yang baik. Berhasil, alhamdulillah, dan insyaallah akan kita teruskan. Tetapi dalam nahi 'anil munkar, melarang supaya dan menjadikan barang yang munkar, mempersempit kesempatan orang untuk mengkafirkan anak kita. Itu kadang kita tidak berani atau tidak merasa perlu. Muru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Muru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Allah yusallitanallahu alaikum syirarakum. Kalau kamu meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, Allah akan memberikan kekuatan bagi orang-orang yang jahat-jahat di antara kamu. Ini peringatan. Dan satu lagi, muru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Qabla an tad'u fala ujibu lakum. Kamu harus melakukan amar ma'ruf terus menerus sebelum datang saat di mana kamu berdoa kepada Allah dan Allah tidak akan menjawab kamu. Jawab tak akan doa tidak akan berjawab kalau kita masing-masing kita tidak melakukan walaupun kecil al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Mulai dengan rumah tangga kita sendiri. Sudah itu di jiran-jiran kita sendiri. Sesudah itu di antara jamaah-jamaah kita. Entah jamaah masjid, entah perkumpulan-perkumpulan kecil-kecilan. Asal datang tak satu sama lain. Muru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Walaupun kita tidak alim, ulama, kata orang biasa saja. Tetapi ada yang munkar tertegur bil ma'ruf pula. Menegur itu juga bil ma'ruf. Saudara-saudara, saya rasa sekedar untuk menggambarkan peta bumi Indonesia sekarang ini,
untuk mengingatkan seperti yang saya katakan tadi, sudah beberapa hari sekarang ini di Indonesia bagi umat Islam. Tinggal lagi kita menyadari dan bertanya kepada diri sendiri, apa yang kita harus buat masing-masing pada tempat kita masing-masing, dengan tidak usah gembar-gembor dan besar-besaran kita untuk anak-anak kita. Kesadaran kita ini harus disampaikan dan dijaga sebenar-benarnya. Jangan memasukkan anak-anak kita ke dalam tempat-tempat yang mengkafirkan mereka. Ini minimal. Bukan tidak ada sekolah banyak. Muhammadiyah punya sekolah, lain-lain pemerintah mempunyai sekolah yang tidak memaksa anak-anaknya untuk keluar daripada agamanya. Tapi kenapa kita sangat tertarik untuk sana itu? Dan diadakan dalam kehidupan kita itu semacam ada batas. Ishhadu bi anna muslimun. Kita perlihatkan kepada mereka, kami ini adalah orang Islam. Kamu bukan orang Islam. Kita boleh berbaik-baik antara satu sama lain. Tidak usah berkelahi antara sama lain. Tetapi kamu mempunyai identitas Kristen, aku pun mempunyai identitas Islam. Ishhadu bi anna muslimun. Kita mempunyai agama sendiri, mempunyai etikat sendiri, mempunyai syariah sendiri, mempunyai kepribadian sendiri. Jangan kepribadian Islam itu kamu singgung-singgung kalau kita mau hidup baik-baik. Tenggang rasa diperlukan adalah satu sama lain. Kalau kita mau rukun hidup, kalau rukun hidup itu dapat kita tegakkan, itu syaratnya ada toleransi dan ada tenggang rasa. Kalau tidak ada toleransi dan tenggang rasa, tidak akan ada rukun hidup, kerukunan hidup di Indonesia. Kita mempunyai agama sendiri, mempunyai etikat sendiri, mempunyai syariah sendiri, mempunyai kepribadian sendiri. Jangan kepribadian Islam itu kamu singgung-singgung kalau kita mau hidup baik-baik. Tenggang rasa diperlukan antara satu sama lain. Kalau kita mau rukun hidup, kalau rukun hidup itu dapat kita tegakkan, itu syaratnya ada toleransi dan ada tenggang rasa. Kalau tidak ada toleransi dan tenggang rasa, tidak akan ada rukun hidup, kerukunan hidup di Indonesia.